Halo Hembars, Zaskia di sini kembali lagi di channel Kraton ID, di mana kita akan review dan bahas rumah-rumah terkini untuk Homers semua. Di episode kali ini, Zaskia lagi ada di salah satu perumahan terbesar di Kota Bogor, yaitu Bukit Cimanggu City, tepatnya di klaster Lanos. Sekarang, ikut Zaskia buat lihat langsung rumahnya. Nah, ini dia Homers rumahnya. Rumah ini tipe Selenika, luasnya 83 meter dan berdiri di atas tanah seluas 90 meter persegi. Rumah ini desainnya tropikal, modern dan minimalis. Bisa Homers lihat sendiri, di bagian sini ada taman yang luas banget, cukup untuk berbagai pohon dan tanaman-tanaman lainnya. Nah, sekarang kita bahas carportnya. Untuk luas carportnya ini cukup unik karena dia panjang. Jadi kalau para homers yang punya mobil sedan itu bisa parkir ke belakang, jadi dia nggak kena bagian di area jalanan. Dan untuk carportnya sudah dilengkapi dengan kanopi dengan rangka besi. Nah, yang aku suka di bagian atapnya ini menggunakan kaca tempar, jadi bikin area carport jadi terasa lebih terang dan lebih modern. Selain itu, untuk di bagian bawahnya, ini sudah dilengkapi dengan desain batu alam. Jadi kelihatan lebih modern minimalisnya. Nah, selain itu juga, untuk di area fasad rumahnya, sudah menggunakan tambahan desain batu alam. Selain itu juga di sini ada kaca besar, itu supaya pencahayaan masuk langsung ke dalam rumahnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke teras. Terasnya cukup luas, bisa para homers tambahin kursi atau buat simpen rak-rak sepatu mungkin di sini cukup luas. Dan yang aku suka lagi untuk bagian pintunya ini terlihat besar, jadi menambah kesan rumahnya itu luas. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Yuk kita masuk. Ini dia homers di dalam rumah ini. Kesan pertama aku masuk itu kerasa banget luasnya, dan area ini pencahayaannya cukup terang karena terdapat bukaan jendela yang cukup besar. Nah, yang aku suka di area ini fungsional karena di sini bisa digunakan sebagai living room, sebelah sini bisa digunakan sebagai tempat makan. Nah, kita lihat area living roomnya dulu. Untuk area living room-nya, ini menyatu dengan tempat makan tadi yang di belakang. Ini bisa kalian jadikan sebagai ruang tamu atau tempat kumpul keluarga. Nah, kita bahas ininya dulu nih, mejanya. Mejanya ini sudah menggunakan motif marmer, jadi terlihat lebih kokoh dan mewah. Dan aku suka lagi, di bagian sini dia sudah menggunakan wallpaper dan tambahan list warna gold, jadi dia kelihatan lebih mewah juga. Dan untuk lantainya, ini menggunakan lantai ukuran 60x60, jadi kelihatan ruangannya lebih luas dan lebih bersih. Selanjutnya ini sofa untuk duduk-duduk, kumpul keluarga atau ruang tamu, bisa kalian sambil nonton TV juga bareng sama keluarga. Nah, yang aku suka lagi, ruangan ini layoutnya fleksibel, jadi gampang diatur dengan berbagai macam furnitur lainnya. Seperti yang homers lihat sini, ini sudah menggunakan sofa yang ukurannya cukup untuk keluarga. Selain itu juga homers bisa custom sofa L-shape karena ini ruangannya tadi fleksibel. Yang aku suka lagi, di bagian sini mejanya sudah menyesuaikan dengan meja TV motif marmer, jadi kelihatan menambah kesan elegannya. Kita bahas lagi meja TV-nya. Ini sudah custom berbagai
tempat penyimpanan laci-laci. Jadi para homers bisa simpan barang-barang di laci-lacinya. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke area tengahnya. Oke, homers, kita lanjut ke area ruang makan di sebelah living room tadi. Untuk area makannya, ini sama juga motifnya menggunakan motif marmer, jadi terlihat lebih mewah. Cukup untuk keluarga. Dan di bagian situ sudah menggunakan cermin, jadi bikin kelihatannya lebih luas. Dan untuk bagian furniturnya, ini dibikin custom. Homers bisa tambahin hiasan atau semacam pot-pot seperti itu. Dan di bagian bawahnya itu laci lemari gitu, jadi para homers bisa simpan barang-barang di area itu. Dan sebelah sini itu penyimpanan dispenser, jadi tidak terlihat berantakan kalau simpan di luar. Nah, sebelum kita ke belakang, kita bisa lihat di sini ini ada bukaan jendela yang selain dia menambah cahaya masuk ke dalam, dan selain masuknya sirkulasi udara, ini bisa jadi jalan pintas untuk ke dapur kotor. Jadi kalau misalkan beres makan nih, terus malas ke belakang, kita bisa lewat sini terus masukin ke wastafel yang sebelah sini. Terus sekarang kita lihat langsung ke area dapurnya. Nah, ini dia homers untuk area dapurnya. Yang aku suka di bagian kitchen setnya ini sudah custom. Nah, di sini sudah penempatan kompor tanam. Nah, yang aku suka di sini tuh ada semacam cermin. Jadi kalau misalnya masak juga bisa sambil ngaca-ngaca. Nah, untuk area bawahnya ini sudah custom untuk penyimpanan barang-barang, mungkin peralatan masak dan lain-lain. Nah, yang aku suka lagi nih, kitchen setnya ini custom menyesuaikan sama luas dapurnya. Ini buat nyimpen-nyimpen bahan-bahan makanan mungkin. Nah, terus ini nih tadi yang kita bahas, ini jadi jalan pintas ke dapur kotor. Jadi kalau misalkan makanan jadi, itu bisa langsung kita kasih lewat jendela ini. Selain fungsinya itu buat penambahan cahaya atau sirkulasi udara. Nah, di area sininya tempat wastafel. Kalau misalkan selesai makan, terus misalkan malas ke dapur, jalan kaki lagi, jadi tinggal bisa langsung dioper aja, terus cuci piring kotornya di sini langsung. Tuh, yang aku suka lagi, ini desainnya pas untuk tingginya kayak aku. Ini untuk area dapurnya, dindingnya sudah menggunakan keramik. Jadi kalau misalkan masak atau cuci piring, itu airnya nggak langsung kena tembok. Bisa langsung kalian lap aja. Nah, yang aku suka ini area dapurnya cukup luas, bisa homers tambahin meja makan atau tambahan barang-barang lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke area belakang. Nah, sebelum ke area belakang, ini homers bisa lihat untuk pintunya dia sudah menggunakan pintu sliding full kaca. Jadi selain untuk pencahayaan, ini juga begitu aku buka, tadi udara langsung masuk ke dalam ruangan. Selain itu juga menambah kesan rumahnya luas. Nah, untuk di area belakang ini cukup luas. Bisa homers jadikan sebagai laundry area, tempat jemur-jemur pakaian, atau bisa dijadikan juga sebagai taman terbuka. Dan sudah dilengkapi juga di bagian atapnya itu sudah menggunakan kanopi tempered glass. Jadi dia menambah kesan mewahnya juga. Nah, ini dia aku suka dari area belakangnya. Karena areanya luas, jadi dia cukup fleksibel untuk dijadikan ruangan-ruangan lain. Misalkan contohnya tadi laundry area, atau taman bermain juga bisa, taman terbuka, atau kalau misalkan homers masih kekurangan kamar, homers juga masih bisa nih dibangun satu kamar lagi. Karena dia areanya cukup luas, jadi fleksibel. Oke, homers, sekarang kita lanjut ke kamar yang ada di lantai 1. Wow, ini kamarnya cukup luas ya, bisa untuk kamar tamu, bisa juga untuk kamar anak. Cukup luas karena dia sudah menggunakan keramik 60x60, jadi terlihat lebih luas. Cukup untuk satu single bed juga. Masih ada space juga untuk
penyimpanan meja-meja atau barang-barang. Di situ ada meja kecil, penyimpanan lampu. Terus di sini ada lemari custom, dia lemarinya tinggi sampai ke atap. Jadi tidak memakan tempat. Kalau untuk penyimpanan barang-barang, di sini juga di custom tambahan laci-laci. Jadi untuk bisa menyimpan barang-barang juga di dalam. Kalau misalkan kalian nggak cukup menyimpan barang-barang di atasnya. Terus aku suka juga di area dindingnya ini full kaca. Jadi menambah kesan kamarnya itu lebih luas. Di sini juga dia udah ada senderannya di bagian kasurnya. Warnanya menyesuaikan sama area kamarnya. Dan aku suka lagi dinding kamar ini full menggunakan wallpaper. Jadi dia kelihatan lebih mewah ya. Selain itu juga di bagian atapnya ini sudah menggunakan drop ceiling. Tadi aku bilang jadi kelihatan lebih mewahnya. Oke, untuk di sebelah sini juga kita tidak kurang untuk mendapat pencahayaannya karena ada bukaan jendela yang cukup besar juga. Ini sudah menggunakan roller band, jadi tinggal ditarik-tarik aja kalau misalkan mau dapat pencahayaan. Selain itu juga kalau misalkan ini Homers buka, ini mengarah ke area belakang tadi, taman belakangnya. Jadi kalau Homers buka, sirkulasi udaranya juga sejuk banget pastinya. Oke, selanjutnya kita ke area berikutnya. Oke, Homers, sekarang kita ke kamar mandi bawahnya. Ini dia menggunakan tangga karena posisinya kamar mandi ini ada di bawah tangga. Jadi agak ke bawah gitu. Oke, sekarang kita lihat langsung dalam kamar mandinya. Kamar mandinya cukup luas. Ini dindingnya juga sudah menggunakan keramik, granit. Kamar mandinya cukup luas. Ini untuk area showernya dibikin lantainya agak turun sedikit biar air nggak ke atas-atas ini. Nah, untuk di area kamar mandinya ini cukup luas, masih ada space untuk penyimpanan rak-rak buat sabun mandi, sampo, atau lain-lainnya. Dan yang aku suka lagi, ini pintunya sudah menggunakan kayu solid, dia dibikin tinggi, jadi menambah kesan lebih luasnya. Warnanya juga sudah menyesuaikan. Oke, sekarang kita lanjut. Ini untuk di area bawah tangganya, dia digunakan sebagai tempat penyimpanan barang. Dan aku suka juga, dia pintunya ini pakai cermin. Jadi tetap terlihat areanya luas. Gitu. Jadi kalian bisa nyimpan barang-barang sebagian sini. Dari ukuran kecil, sedang, sampai besar. Oke, sekarang kita lanjut ke atas. Oke, kita ke kamar utamanya dulu. Wow, untuk kamar utamanya, ini cukup luas banget, cukup untuk queen bed. Dia lantainya juga menggunakan ukuran 60 x 60. Untuk dindingnya juga sama. Ini sudah menggunakan pemasangan wallpaper bermotif. Jadi menambah kesan kamarnya ini lebih mewah. Nah, di bagian sini bisa dijadikan sebagai meja riasan. Yang aku suka lagi di bagian sini juga dia pemasangan kaca full, jadi menambah kesan ruangannya lebih luas. Di bagian situ juga, jadi kalian kalau misalkan mau ngaca-ngaca full body, di situ cukup bisa tuh, karena dia kacanya dari atas sampai bawah. Nah, untuk kamar ini dia lemarinya custom juga, sama setinggi atapnya, jadi nggak ada ruangan kosong di atas. Dan bisa kalian manfaatin sebagai tempat penyimpanan barang-barang kalian. Biar gak kelihatan berantakan juga gitu kalau misalnya disimpan di luar-luar. Nah, untuk bagian senderannya, ini senderannya juga warnanya menyesuaikan dengan kamarnya. Dan di sini ada wallpaper motif bunga-bunga. Jadi agak menambah kesan floralnya. Di sini juga pemasangan hiasan-hiasan. Dan yang aku suka lagi, sama seperti kamar yang di bawah, ini atapnya menggunakan drop ceiling, jadi kelihatan lebih modern. Oke, selanjutnya kita untuk kamar ini ada balkonnya. Untuk kamar ini ada balkonnya, tapi ini nggak bisa dibuka. Jadi kita cuma bisa
Lihat aja, terus di sini juga ada jendela-jendela untuk penambahan pencahayaan. Ini untuk balkonnya langsung mengarah ke area depan. Dan untuk di kamar ini, dia sudah dilengkapi dengan kamar mandi yang cukup luas banget, guys. Sama harus lihat di bagian sini sudah pemasangan wastafel, kaca juga cermin, dan untuk dindingnya ini full keramik. Jadi untuk air-air, cipratan air-air itu nggak langsung kena ke tembok. Dan untuk di bagian atasnya itu sudah ditambahkan instalasi air panas. Jadi kalau misalkan mau kalian tambahin instalasi air panas, itu sudah ada jalur, udah ada instalasinya. Nah, yang aku suka ini cukup luas ya. Ini juga masih bisa Homers tambahin penyimpanan barang-barang untuk shampoo, sabun, dan lain-lain. Nah, di kamar mandi juga dia udah ada bukaan kaca yang besar, jadi pencahayaan masih tetap masuk ke dalam area kamar mandi. Pintunya juga sama, dibikin tinggi, jadi kelihatan lebih luas lagi. Oke, next selanjutnya kita ke area berikutnya. Next kita ke bagian sini. Nah, di bagian sini juga ada kamar mandi lagi. Kamar mandinya sama cukup luas, karena di rumah ini ada 3 kamar mandi. Jadi kalau Homers mau mandi, lagi rame, jadi nggak perlu antri-antri lagi. Sama, dindingnya menggunakan keramik, granit ya. Sini juga cukup luas, bisa Homers tambahkan tempat penyimpanan shampoo, sabun, dan lain-lain. Ada klosetnya. Terus sebelah sini juga ada wastafel lengkap dengan cerminnya, jadi Homers bisa ngaca-ngaca juga di sini. Lengkap juga shower. Dan dia full keramik ya. Jadi kalau misalkan kita cipratan air sama tadi, nggak kena langsung ke tembok. Sama juga pintunya warnanya sama, ukurannya juga dibikin tinggi. Oke, next kita ke kamarnya. Ini kamar ketiga ya berarti. Untuk kamarnya ini cukup luas, bisa dijadikan sebagai kamar anak juga, atau kalau kamar mau dijadikan tempat kerja sebagai kantor atau lainnya juga masih bisa ya. Ini lemarinya sama, dibikin custom sampai ke atas. Di atas juga dia sudah menggunakan drop ceiling juga sama, biar kelihatan desain rumahnya lebih modern. Nah, untuk di bagian sininya juga, di sini masih ada space nih, dibikin custom, masih ada space. Nah, di bagian sini tentunya masih dapat pencahayaan karena ada bukaan kaca yang luas juga. Dilengkapi dengan roller bandnya, akan tarik-tarik. Ini ke area belakang rumah ya. Oke, kamar ini cukup luas, cukup untuk satu single bed. Masih ada meja juga, meja kecil, dan kasurnya juga sudah dilengkapi dengan senderan dan kaca yang full menutupi dindingnya, jadi menambah kesan kamar ini jadi lebih luas. Selain itu juga ada rak-rak penyimpanan barang-barang, dibikin custom juga menyesuaikan sama ukuran rumahnya. Bisa dijadikan tempat belajar, meja belajar, dan lain-lain. Ini cukup luas untuk Homers yang suka sama dekorasinya, bisa Homers contoh ya dari sini. Ini juga sama, untuk dindingnya sudah menggunakan wallpaper bermotif, jadi terlihat lebih modern dan mewah. Ayo Homers, untuk di area ini juga tadi aku lupa bahas, dia ada kaca bukaan, jadi menambah kesan pencahayaan alami masuk dari luar ke dalam. Kamar selanjutnya, temenin Jeskia untuk ngobrol-ngobrol langsung sama tim marketing dari Cluster Lanos. Yuk. Halo Homers, Jeskia di sini. Sekarang Jeskia lagi ditemanin sama tim marketing dari Cluster Lanos. Halo Ibu, boleh perkenalkan namanya siapa? Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth. Saya adalah agent koordinator dari Lanos. Gitu. Sebelumnya aku mau nanya-nanya ini Ibu Elizabeth terkait perumahan ini, terkait klaster ini. Yang pertama, mungkin dari rumahnya dulu untuk harganya. Harganya berapa ya kira-kira? Oke, kalau untuk rumahnya klaster Lanos itu harganya 1.850.000.000. Tapi sekarang kita tuh lagi ada promo gede-gedean, Kak. Itu diskon kurang lebih sekitar 700 jutaan. Jadi ketemu harganya itu mulai dari 1,1.
Jadi, karena kan sekarang lagi ada promo free PPN, termasuk juga ada tambahan diskon. Nah, itu juga udah termasuk surat-surat. Rumahnya boleh gak dijelasin? Jadi rumahnya itu kita ukurannya 6 kali 15 dimensinya, dengan luas tanah itu 90 dan luas bangunnya itu 83 meter dan dia rumahnya 2 lantai. Itu dia Homers review dari klaster Lanos. Harganya, promo, serta keunggulannya yang banyak banget. Mungkin cukup sekian, Ibu Elizabeth. Terima kasih atas waktunya. Kita izin pamit. Nah, itu dia Homers review rumah dari tipe Selenika dari klaster Lanos. Rumah ini tuh cocok untuk keluarga muda yang lagi cari rumah 2 lantai dan layout yang efisien serta fungsional. Karena semua ruangannya itu terpakai dan tidak terbuang. Selain itu, untuk lingkungannya juga mendukung untuk tempat tinggal jangka panjang. Dan spot favorit aku dari klaster ini, dari rumah ini itu ada di area belakang taman. Itu area cukup luas dan masih bisa aku manfaatin sebagai tempat-tempat lainnya. Oke, Homers. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Tetap sehat, tetap hangat, tetap jadi Homers. Untuk info lebih lengkapnya ada di kolom deskripsi. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh kalian komen juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!